Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Saya percaya semua penuh dengan kebahagiaan, apalagi hari ini merupakan hari spesial di mana seluruh umat Tuhan sedang mempersiapkan diri beribadah menyambut datangnya Natal pada besok hari. Biarlah Natal membawa damai bagi kita semua. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan bermazmur kepada kemuliaan Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 65 ayat 2 sampai dengan ayat keempat. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Mazmur pasal 65 ayat 2 dan sampai dengan 4. Mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 36 dan 37. Mereka kembali memberitahukan kepada Yehu, lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkan Tuhan dengan perantaraan hamba Tuhan Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Israel akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Israel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 36 dan 37. Allah adalah pribadi yang penuh kasih, namun ia juga adalah pribadi yang adil dan tidak akan meluputkan orang fasik dari hukumannya. Kekasih Kristus, acap kali orang memandang sifat Allah secara tidak utuh. Mereka hanya mengingat bahwa Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih, namun melupakan keadilannya. Sebagai akibat, mereka menganggap enteng perbuatan dosa. Memang Allah mengasihi manusia berdosa, namun tidak boleh dilupakan bahwa ia juga adalah pribadi yang adil. Oleh sebab itu, apabila manusia mengabaikan kasih-Nya dengan tetap hidup di dalam kejahatan, maka Allah di dalam keadilannya akan menghukum orang yang fasik itu setimpal dengan perbuatan mereka. Kekasih Kristus, keadilan Allah ini dengan menghukum orang fasik yang tidak bersedia bertobat, inilah yang dialami oleh Isabel, sebagaimana yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 9. Permasyuri Raja Ahab ini mengabaikan peringatan yang Allah sampaikan melalui Nabi Elia dan berlarut-larut di dalam dosanya. Ia menyeret bangsa Israel ke dalam penyembahan berhala dan merampas hak orang lain secara semena-mena, seperti yang dialami oleh Nabot. Sebagai akibat, sesuai dengan nubuatan yang disampaikan Nabi Elia, hukuman Allah jatuh menimpa Isabel setimpal dengan kejahatan dirinya. Singkat kata, Allah memang adalah pribadi yang penuh kasih, namun bukan berarti kita boleh menyepelekan keadilannya. Ingat kekasih Kristus, biarlah kita mau melepaskan semua dosa kita sebelum kita masuk pada tahun yang baru. Biarlah kita berani untuk komitmen, berani menanggalkan semua hal-hal yang berlawanan dengan perintah Tuhan,
Sebab Allah pengasih, tetapi Allah tidak kompromi dengan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu mari, ini kesempatan bagi kita. Biarlah tahun 2020 kita tinggalkan, kita lepas, dan hidup kita juga tidak ada dosanya. Kita mau belajar untuk melepaskan semua kesalahan-kesalahan kita. Kesempatan untuk kita. Tuhan mengasihi kita. Mari kekasih Kristus, kita berani bertindak. Jangan kita mau tinggal di zona nyaman dosa, tapi kita melepaskan zona nyaman dosa dan kita mengikuti perintah-perintah Tuhan, sehingga kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang tersedia bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir bersama dengan kami. Ada Ibu Yulia Nathan, ada No Choice, juga ada Ibu Desi Wesiri. Tuhan memberkati, yang mengangkat jempol pun Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah pribadi yang limpah dengan kasih. Di dalam kasih-Mu yang sangat besar itu, Engkau telah menyelamatkan diri kami dari dosa dan hukuman dosa. Kami menyadari bahwa Engkau adalah pribadi yang adil dan mengasihi keadilan. Oleh sebab itu, tolonglah diri kami agar tidak mempermainkan kasih-Mu dengan berlarut-larut hidup di dalam dosa. Sebab Engkau di dalam keadilan-Mu tidak akan membiarkan sikap yang sembrono tersebut berlalu tanpa menuntut pertanggungan jawaban dari diri kami. Tuhan, ajarlah diri kami untuk menghargai anugerah-Mu dengan hidup di dalam takut kepadamu. Kami berterima kasih untuk tuntunan dan penyertaan-Mu yang telah kami alami pada hari ini. Dengan firman-Mu, Engkau telah menjaga diri kami dari pencobaan yang akan menjerumuskan diri kami ke dalam kejatuhan. Dengan Roh-Mu, Engkau telah menolong diri kami untuk hidup dalam sikap mawas diri dan tidak terlena oleh keadaan di sekitar kami. Oleh kemurahan-Mu kami dapat hidup menyenangkan hati-Mu dan menjadi saksi-Mu dimanapun diri kami berada. Ke dalam kasih-Mu kami menyerahkan masa depan kami, dan di dalam keadilan-Mu kami berlindung. Ya Tuhan, hamba mohon kasih-Mu. Biarlah malam Natal ini Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh menikmati kasih-Mu lebih lagi, dengan kami mau melepaskan segala dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan, besok hari kami masuk di dalam hari Natal, di dalam hidup yang baru juga bersama-sama dengan Engkau, Putra Natal. Terima kasih Bapa. Berdoa memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam kebersamaan pada sore malam hari ini. Ada Ibu Elizabeth Yuli, Tuhan juga memberkati. Suaminya juga Bapak Jimmy Tabisu dan anak kekasih Kim, Tuhan berkati. Ya Bapa, dalam nama Yesus, biarlah damai Natal-Mu turun melimpah bagi hamba-hamba-Mu ini. Tuhan pakai hidup mereka juga untuk boleh menjadi saluran berkat, membagikan kasih Natal ini kepada banyak orang di sekitar hidup mereka, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan, berikan ketenangan, ketentraman, kedamaian pada besok hari di dalam ibadah-ibadah kami ya Allah. Baik dari pagi sampai dengan sore hari, di dalam ibadah online ataupun onsite, Tuhan lindungi kami dan pelihara kami. Baik di tanah Papua, kota Manokwari, maupun dimanapun saat Natal dirayakan. Ya Tuhan, Allah pencipta alam semesta, Allah yang punya alam ini, kami mohon belas kasihan-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan dan pemeliharaanmu bagi kami semuanya ya Allah. Biarlah pasukan malaikat-Mu berjaga-jaga atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan daripada semua pekerjaan si jahat dan orang-orang jahat yang berniat jahat kepada gereja-gereja-Mu Bapa. Dijauhkan itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba percaya kasih-Mu terus berlimpah-limpah bagi kami semua yang membutuhkannya. Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan bagi tim COVID-19. Tuhan juga terus menolong mereka, para tim, para dokter, para medis yang melayani. Berikan hati yang takut akan Tuhan,
supaya mereka boleh melayani dengan seluruh kekuatan mereka di dalam kebenaran-Mu, ya Allah. Sehingga setiap orang yang dilayani boleh mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus, jika mereka di dalam pelayanan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau berperkara dengan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami satu hati, kami ikat setiap bibit-bibit penyakit virus corona ini, dan kami tolak keluar dari bangsa negara kami, dari tanah Papua dan kota Manokwari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya kami punya Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal, lebih besar, lebih berdaulat dari setiap virus corona ini. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang sedang melakukan ibadah pada sore malam hari ini, bahkan juga pada besok pagi dan sore. Tuhan tolong, biarlah hadirat-Mu nyata, kami menikmati hadirat dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, berikan semua yang terbaik kepada kami. Cuaca yang baik Tuhan, kalau yang online Tuhan kami butuh sinyal yang baik Tuhan, sertai semuanya, sehingga ibadah yang kami lakukan Tuhan akan berjalan seperti kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok hari dalam waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah kepada semua saudara-saudara yang beribadah pada sore hari ini dalam menyambut Natal pada besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ingat, kita jangan hidup di dalam zona nyaman dosa. Kita harus berani melangkah keluar, sebab Tuhan mengasihi kita, tetapi kasih-Nya tidak kompromi dengan dosa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam MDC.